Oke, selamat sore teman-teman. Hai, kembali lagi sama kita di Teen Talk. Kalau minggu lalu ada Kak Risa sama Kak Bernat yang udah bahas tentang apa? Minggu lalu bahas apa? Persiapan untuk ujian ya kan? Nah, hari ini kita mau bahas tentang rahasia. Rahasia apa nih? Nggak tahu ya. Rahasia dibalik keseharian remaja. Nah, iya benar. Saya PJ-nya aja lupa. Bicaranya malah yang ingat. Oke, kali ini aku bawa temen nih, aku nggak sendiri, aku bawa temanku yang baru pertama kali ketemu, hebat kan? Baru pertama kali ketemu loh, langsung podcast. Boleh kenalan dulu kak? Satu namaku Sharon Dari mana? dari Jogja. Sekolahnya di mana maksudnya? Dari STC. Oh STC. Oh tapi udah lulus ya, sih aku juga udah lulus. Kalau belum lulus tuh yang dipertanyakan nanti. Kita juga pengangguran kok. Anak kelas 12 semuanya dalam posisi pengangguran semua. Selamat datang kak di Komisi Remaja. Kan udah kelihatan sama teman-teman juga di sini. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang rahasia. Kira-kira teman-teman di rumah tuh punya sesuatu rahasia yang disembunyiin gak sih sama teman-teman kayak gitu? Contoh kayak misalnya di sekolah tuh pernah nyontek, tapi itu mah semua bukan rahasia ya, rahasia umum itu. Ya contohnya kayak nyontek atau enggak kayak pernah ngambil gorengan di kantin, bayarnya 1 tapi ngambilnya 5 gitu. Misalnya kamu ya? Nggak pernah ngambil gorengan di kantin. Saya sih. Soalnya nggak enak. Nggak enak le, beneran. Kayak apa sih, aneh gitu loh rasanya. Jadi kalau paling jajan tuh makanan biasa gitu. Nah gimana teman-teman juga yang lagi ujian minggu ini, semangat ujiannya, jangan nyontek meskipun pasti kadang ada yang nyontek gitu. Ketahuan kan ya. Ya pasti kerjakan ujian kalian dengan jujur, utamakan Tuhan di dalam segala pekerjaanmu. Oke, hari ini kita mau bahas tentang rahasia nih kak. Nah menurut kamu sendiri tuh apa sih arti rahasia di dalam hidupmu tuh? Oh, buat aku di hidupku sendiri ya, kayaknya aku rahasia nggak ada sih. Masa nggak ada rahasia? Soalnya gini loh, kalau aku tuh orangnya lebih suka ngutarain rahasia-rahasia apa ya? Kayak perasaanku. Terus terang gitu berarti ya? Aku lebih suka gitu. Entah itu melalui media, kayak kalau aku kan gambar. Aku bikin ilustrasi buat ngutarain perasaanku. Oh gitu. Biasanya di caption Instagram aku nulis paragraf panjang gitu. Boleh dipromotin dong nama IG-nya apa yang suka Oh ya, gambar-gambar? namanya Cinsin. Nanti ditulis di bawah. Kasih editor kayak. Oke, berarti kalau kamu itu lebih suka sharein pengalaman istilahnya kayak rahasiamu gitu, struggle-mu gitu ya? Oh lebih share gitu. Tapi kan nggak semua orang juga bisa share struggle-nya gitu kan. Ya mungkin juga kamu tuh nge-share-nya nggak kayak gamblang kayak masalahnya apa gitu juga kan. Kayak gimana sih kalau kamu? Kalau aku cuma cerita kayak yang bener-bener aja sih, Oh. yang bener-bener rahasia banget, itu aku nggak bakal nge-share. Nah ya pastilah itu. Terus kalau di dalam hidupmu itu kamu punya apa ya, rahasia yang apa menurutmu tuh rahasiamu itu kalau dalam hidupmu itu penting atau enggak? Kayak misalnya kan ada orang yang menganggap kalau oh rahasia tuh ya biasa aja, terus jadi dia tuh lebih gampang untuk nge-share rahasia-rahasianya gitu, gampang cerita. Ada juga yang kayak dia susah untuk cerita rahasianya gitu. Gimana ya? Rahasia tuh, dia tuh sifatnya kan pribadi ya. Dia sifatnya privat, itu suatu hal yang nggak bisa diketahui sama orang lain juga. Nah misalnya aku rahasiamu, kamu nggak suka sama orang ini, terus kamu langsung bak-bakan aja nih ngomong, aku nggak suka sama kamu kalau kamu gini. Kan itu cekcok kan ya? Ya ada yang cekcok, ada yang oh iya. Jadi kamu juga harus nggak boleh open itu, kamu harus nentuin apa yang boleh kamu share, apa yang boleh enggak juga. Berarti dipikirin dulu gitu ya gimana Kita nggak kita. bisa jaga perasaan orang lain. Iya, iya tuh. Kadang tuh juga banyak sih orang yang kayak contoh kayak gitu tadi, nggak suka sama orang tapi ditunjukin di depan orangnya nggak suka sama dia. Ya itu bisa. Jadi gini sebenarnya kalau menurutku tuh kalau misalnya orang yang nggak disukainya itu santuy, ya mungkin nanti juga dianya santuy. Tapi kalau orangnya temperamental bisa dijotos langsung di depannya gitu. Itu kan yang jadi masalah gitu kan. Nah itu kadang yang masih remaja tuh suka kayak apa ya, susah untuk membedakan gitu. Terus kalau kamu itu orangnya tuh kayak gimana sih, kayak personal kamu tuh kayak gimana, personalitimu?
Aku tuh orangnya lumayan open ya. Oh, main open. Kalau tentang aku sendiri sih, aku tuh biasanya juga open tentang kekurangan-kekuranganku. Soalnya kalau buat aku lebih suka kayak mending aku jadi diriku sendiri daripada coba jadi orang lain. Ya kadang di masa-masa remaja tuh juga banyak anak yang kayak dia melepaskan dirinya sendiri demi diterima sama teman-temannya gitu loh. Itu menurutmu gimana kalau misalnya ada orang kayak gitu? Ya contoh misalnya kamu gitu, kamu pengen dirasa dikenal sama anak-anak kelasmu, jadi kamu kayak ngikutin anak-anak kelasmu yang kayak suka jalan-jalan ke mall tiap hari, terus jajannya di McD terus gitu, gimana? Kadang perlu kayak gitu ya, tapi nggak selalu. Nggak selalu gitu ya? Kalau harus kayak gitu terus ya nanti kan kamu bakal kehilangan dirimu sendiri gitu. Oke, agak susah juga sih ya untuk remaja kayak gitu. Terus kalau kamu itu kan pasti juga punya kelebihan dan kekurangan ya. Contoh apa? Kelebihanmu dulu deh apa? Yang bisa aku pikirin cuma aja. Kan banyak kelebihan orang. Yang itu apa? Kalau kekurangan apa? Ya apa ya? Ya kekurangan dulu. Ya kekurangan dulu apa? Aku tuh agak awkward orangnya sebenarnya. Awkward. Iya sih pantasnya dari tadi. Malu-malu terus. Ya awkward terus. Awkward, aku juga pendiam. Kalau ketemu sama orang kadang aku kayak nge-freeze. Lebih milih diem daripada nimbrung obrolan gitu ya. Ya, apalagi kalau topiknya aku nggak ngerti kan. Iya jelas, aku juga diem sih. Aku juga diem sih. Soalnya kalau kadang kita kayak gitu, ntar malah dikiranya orang kayak apa sih nimbrung gini Iya, gitu. aku Kayak sok akrab gitu. terus takut kalau salah omong juga. Nah ya, misalnya lagi bahas tentang ini malah kita bahas orang meninggal gitu kan nggak lucu juga. Itu kan malah jadi nanti buat wah masalah gitu loh. Iya. Terus tadi ini kan udah kekurangan, kelebihanmu nih. Masa cuma art doang? Apa gitu kayak suka, kalau tadi kan kamu nggak suka ngobrol, mungkin kayak lebih apa ya, suka lebih gampang memahami diri sendiri atau apa gitu. Iya sih, aku merasa kalau aku bisa kenal diriku sendiri lebih jauh. Oh, berarti Terutama juga gara-gara art sih. oke. Ini semuanya balik ke art lagi. Soalnya nggak semua orang juga bisa mengenali dirinya sendiri. Berarti kamu adalah seorang yang gampang mengenali dirimu sendiri gitu ya. Terus gimana tadi kan kamu udah ada kayak kekuranganmu apa, terus kelebihanmu apa. Gimana kamu ngontrol itu supaya bisa apa ya, berguna di waktu yang tepat gitu. Kayak contohnya tadi kayak pendiam itu kan kalau misalnya orang lagi rapat tapi kamu diem kan ya nggak cocok juga. Tapi kalau misalnya lagi di kondisi yang cocok, kayak misalnya kamu nggak cocok sama obrolannya, itu kan bisa berguna gitu loh. Gimana kamu caranya ngontrol suatu dirimu yang negatif sama yang positif? Yang negatif tuh ya jelas harus diimprove ya. Kayak misalnya ini nih podcastnya ini. Aku awalnya waktu kamu ngajak aku tuh aku kayak aduh. Aku tuh ngajak kamu kapan sih? Pokoknya itu kan aku tuh awalnya gini loh. Karena aku tuh mau cari orang. Awalnya tuh mau sama teman-temanku kan circleku, tapi mereka nggak pada mau semua, pada malu. Kenapa mereka malu? Bukan gitu, soalnya kan mereka kan sering ngeliat aku podcast gitu. Terus dia kayak ngeledekin, aku mau ikut podcast gitu. Giliran aku ajak beneran dia nggak mau gitu kan. Terus aku juga kayak siapa yang mau diajak? Terus aku chat Sharon mungkin ya. Ternyata mau. Terus aku tuh juga kayak kaget, beneran mau gitu loh. Iya, aku awalnya juga kayak udah mau nolak kan. Tapi aku mikir kayak ini kan kayak kesempatanku buat improve. Paling nggak keluar dari zona nyaman gitu. Ini kan pertama kali aku harus kayak ngomong banyak kayak gini gitu. Di depan kamera lagi gitu Iya, kan. makanya itu. Dilihat sama orang nanti lagi. Iya, dulu aku juga berada di pernah berada di momen yang kayak kamu gitu, di mana ada kondisi di mana memaksa aku harus bisa ngomong di depan kamera terus nggak ada orang di sekelilingnya. Kan biasa orang meskipun jago public speaking tapi mereka nggak, kadang tuh masih suka awkward kalau ngomong di depan kamera gini kan. Itu salah satu yang harus aku improve juga berkat pandemi. Terima kasih pandemi. Itu beneran loh, itu karena bener-bener pengalaman pertama aku kayak harus ngomong di depan kamera di ruangan yang besar, dingin, gak ada orang, sepi. Itu kan kayak kalau awal pertama kali gitu kan kayak ya bayangin aja lah gimana. Iya,
meskipun banyak orang di situ kan, tapi ruangan itu besar gitu loh. Itu kan suatu pengalaman yang baru dan puji Tuhannya aku bisa improve itu terus gitu. Gila sih, aku salut sama kamu. Terima kasih. Bisa berhasil. Terima kasih pandemi. Aku berterima kasih pada pandemi dong. Soalnya kalau nggak ada pandemi nggak mungkin ada live kayak gini dong. Iya bener juga. Aku kok nggak ada pandemi juga nggak bakal bisa sejauh ini gitu. Iya. Eh, ada posisi di mana nanti kita akan berpikir kalau pandemi itu juga mengajarkan banyak hal untuk kita. Oke, berarti kamu tadi udah bisa kok. Berarti aku bisa nganggap kamu bisa mengontrol kelebihan sama kekuranganmu kan. Nah, kemudian apa kamu tuh pernah berada di posisi kayak aku tuh kayak gini, aku tuh jadi kayak apa ya? Gimana ya intinya? Lelah dengan kepribadianmu sendiri gitu. Aku kalau sekarang kan udah bisa nerima ya Pak. Tapi dulu kalau awal-awal aku bener-bener kayak kenapa kayak gini Kenapa sih? diriku begini? Aku pernah nge-post tentang ini di artikelku. Oh pernah. Nanti bisa ditampilkan. Editor. Nih, mana sih? Nanti screenshot lah, kirim ke dia. Ya nanti gitulah intinya. Itu intinya tentang apa? Aku ingat tuh captionnya itu it's okay, you did your best, you can try again next time. Artinya nanti ditulis di bawah situ. Iya, berarti kamu berusaha untuk pada akhirnya kamu berusaha untuk menerima dirimu sendiri gitu kan, kekurangan dirimu sendiri. Berusaha untuk lebih baik lagi. Iya pasti dong, masa lebih makin buruk lagi. Ada satu momen kita harus merasa oh kita tuh harus ada kemajuan gitu. Jangan nggak ada kemajuan sama sekali gitu. Berarti kamu juga pernah berada di posisi yang lelah gitu ya. Sering sih. Gimana? Nah, ya sering kan berarti. Nah, gimana kamu cara mengontrol rasa lelahmu itu? Gimana ya? Pas aku di rumah Hmm? kayak duduk terus dipikirin semalaman gitu ya kali ya. Oh bisa gitu. Terus kalau enggak sambil dengerin aku apa gitu. Hampir sama kayak aku sih kok kayak gitu. Pernah kayak gitu. Terakhir-terakhir sih juga pernah, tapi pernah dimana aku kayak mikir itu keras dan itu tuh semalaman penuh kayak rasanya tidur tuh bukan tidur, jadi kayak cuma Oh ya kamu sih. itu lo yang mau diceritain nggak gitu. Jadi aku pernah dimana satu malam itu berpikir keras, sangat keras sekali sampai pagi-pagi tuh bangun kayak rasanya bukan tidur gitu loh. Jadi yang tidur itu cuma badanmu, pikiranmu enggak, dan itu sangat membuat pertama fisik capek, mental capek, pikiran capek, satu lagi mah saya kambuh. Minggu depannya saya masuk rumah sakit. Emang ya? Itu dimana kok kita nggak bisa ngontrol tuh kayak gitu. Ya mungkin boleh lah berpikir kayak gitu semalam-malam kayak overthinking gitu. Cuma kalau kelebihan nanti siapa tahu minggu depan Anda jadi pasien. Loh bisa jadi loh. Soalnya kan itu sekarang lagi banyak diobrolin juga kan tentang mental health gitu. Nanti di akhir bulan kita akan bahas tentang mental health. Terus ya tadi tentang itu, apa kamu tuh punya nggak sih kayak sesuatu rahasia yang kamu rahasiain di hidupmu yang itu sampai mengganggu kehidupanmu sehari-hari gitu loh? Sebelum ini sekarang ini aku bener-bener apa ya? Apa gimana? Tentang insecuritiesku. Karena kalau sekarang aku udah mulai bisa nerima. Tapi kalau dulu aku bener-bener aku kan orangnya perfeksionis nih. Nah, itu Perfectionist. tentangnya itu. Perfeksionis tuh tentang dua hal. Pertama penampilan, terus yang kedua tuh tentang kepribadianku. Nah, kalau tentang penampilan itu kan, wah dulu aku sering kan lihat kayak K-pop idols gitu. K-pop. K-pop. Ini ada orang K-pop di sini. Nah itu kan kalau K-pop itu kan kayak bajunya bagus. Semuanya perfect gitu Iya, kan. semuanya bener perfect itu. Nah terus aku lihat kaca nih, wah Jauh sekali. jauh sekali kayak, waduh. Lihat kaca di situ kan jauh banget gitu kan. Terus kayak kepribadian tuh kayak aku dulu nggak bisa nerima kalau aku berdiam. Kayak pengennya pengen kayak orang lain gitu loh. Pengen berusaha untuk kayak Bisa fit in. tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Bahkan kamu tau gak sih waktu kelas 8 itu aku kan
Bisa dong. Terus kayak sampai dulu ada satu temenku, dia bilang kalau aku introvert, terus aku marah. Oh ya, aku pernah kayak gitu. Kamu berarti tes MBTI ya? Waktu Myers-Briggs. Aku punya juga pernah kayak tes MBTI gitu waktu pengurus ini, ada apa, camp pengurus gitu. Waktu itu aku ngerjain itu hasilnya introvert, sensing, sama apa gitu lupa kan. Itu dulu kayak gitu. Udah lama sih, waktu SMP kelas 9. Iya kayaknya kelas 9 juga. Nah terus terakhir itu aku pernah tes lagi nih baru awal-awal SMA gitu. Pas aku cek ternyata hasilnya ekstrovert. bisa gitu ya. Bisa gitu. Dan itu nggak tahu ya kalau ini ada penelitiannya atau enggak, tapi kemungkinan tuh itu bisa diubah gitu loh. Ketika seseorang berhasil kayak lebih membuka dirinya, kemungkinan tuh bisa berubah. Pengaruh lingkungan juga. Iya, pengaruh lingkungan juga. Dan itu juga dari dalam dirinya juga harus berubah gitu loh. Percuma kalau misalnya kita pendiam terus dikelilingi sama orang yang banyak ngomong, tapi kitanya nggak mau berbaur dengan orang yang banyak ngomong itu, ya sama aja gitu. Harus ada niatnya. Ada niat. Terus tadi apa lagi? Masih ada lagi nggak cerita? Apa ya? Udah kayak gitu aja. Udah kayak gitu aja. Berarti itu sampai kayak mengganggu hidupmu juga ya, sampai kayak dikatain kamu introvert, langsung tangan melayang. Itu sampai berarti kayak sampai mengganggu emosimu juga dong. Iya dulu waktu kelas 8, kelas 9 udah mulai terima. Oh, udah mulai nerima. Terus sekarang tuh benar-benar baru bisa terima gitu. Bagus, boleh dicoba kalian. Tes MBTI dulu ya. MBTI itu Myers-Briggs, apa sih T-nya? Nantilah cari sendirilah. Nanti kita di akhir bulan juga ada tes MBTI, kalian boleh ikut. Ya. Kita soalnya kan gratis kan? Iya kan gratis kan? Nah, mantap. Jadi kalian boleh ikut, kalian bisa cek kepribadian kalian apa. Jangan-jangan ya kepribadian kalian itu apa namanya? Indigo. Indigo itu bukan kepribadian, itu anugerah itu. Oke, terus berarti kan kamu sudah bisa untuk menerima rahasiamu gitu ya. Berarti kan kamu kayak aku tuh introvert dan aku nggak mau semua orang tuh tahu, tapi pada akhirnya kamu berusaha untuk aku introvert loh. Malah bangga. Malah bangga. Saya bangga introvert. Nggak apa-apa loh, tapi itu kan bentuk penerimaan diri. Itu salah satu bentuk penerimaan diri. Terus itu gimana? Kayak membuatmu lebih nyaman atau lebih tenang? Iya sih, soalnya kan gara-gara aku menerima itu kan jadi bisa jadi diriku sendiri. Daripada aku gak bisa jadi ekstrovert, aku harus gini kan malah tekanan kan ya. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya kamu mau jadi ekstrovert pun bisa. Soalnya ada juga orang yang dia tuh ambivert, tau kan? Tuh ada beberapa orang kayak gitu juga. Jadi di satu momen dia bisa menjadi ekstrovert, satu momen dia menjadi introvert. Ya itu beda-beda orang gitu kan. Ya beda-beda juga nanti dianya sendiri gimana kekuatannya. Nah terus ini ada pertanyaan lagi, kalau pernah nggak sih kamu tuh punya suatu rahasia dan kamu sampai kayak memendam itu? Kamu tuh lebih memilih untuk berbagi atau mengkeep rahasia itu? Tergantung hasilnya apa ya. Misalnya kayak apa ya contohnya? Aku nggak lolos seleksi kuliah contohnya gitu. Ya nggak tahu ya, aku masalah orang kan beda-beda gitu kan. Apa ya contohnya? Apa mungkin coba dari kamu? Ada sesuatu rahasia yang misalnya sesuatu rahasia yang kayak bener-bener tuh membuat hidupmu berubah gitu. Terus kamu memilih, kamu tuh misalnya ketemu sama temanmu gitu, teman akrabmu. Kamu memilih untuk menceritakan itu ke dia, sharing gitu, atau kamu tetap keep itu? Kalau aku pasti cerita ya. Pasti cerita. Daripada aku pendam sendiri, aku nggak suka hal gitu. Apapun itu ceritanya. Iya. Harus ada paling satu orang. Harus ada satu orang yang kamu percaya gitu kan. Berarti kamu lebih, itu seseorang yang kamu percaya kan pastinya. Iya dong. Nah, Aku nggak percaya kan nanti kalau encor. iya siapa tahu. Soalnya kan juga ada orang yang kayak sesuatu misalnya ya, mohon maaf ini kayak misalnya ada pengalaman teman-teman yang pernah dilecehkan gitu, itu kan nggak semua orang bisa bercerita meskipun itu sama teman dekatnya gitu. Kamu sendiri gimana? Kalau misalnya ada pengalaman gitu, contoh yang kayak tadi gitu, kamu milih untuk bercerita atau mengkeep? Oh itu sebenarnya harus cerita ya. Harus cerita. Tetap harus dalam keadaan stabil.
kalau masih belum stabil itu malah Iya sih malah. kenapa-napa. Berarti pada akhirnya kamu juga memilih untuk Tapi cerita. kalau tiap orang kan beda-beda ya. Sih. Oke nih share, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kayak rahasiamu, kemudian kayak gimana tanggapanmu dalam menanggapi rahasiamu, keseharianmu juga, dan kamu lebih menerima kekurangan-kekurangan dalam hidupmu gitu loh, ya kan? Nah, di luar sana itu tuh masih banyak teman-teman remaja yang terkadang masih susah untuk menerima kekurangannya diri sendiri, dia masih menutupi rahasianya sampai itu merusak kesehariannya dia. Kira-kira kamu punya pesan untuk teman-teman remaja nggak tentang apa yang kita bahas pada hari ini? Kayak menerima kekurangan dan juga membagikan rahasia supaya itu tidak merusak kesehariannya mereka juga. Kita entah itu remaja atau enggak, kan mesti punya rahasia nih. Dan itu ternyata terserah kamu, antara kamu mau nge-share itu apa enggak. Itu bener-bener up to you. Cuman harus bijak aja. Dan menurutku tuh sharing tuh penting. Terutama kamu harus sharingnya harus sama orang yang bisa kamu bener-bener percaya. Orang yang tepat gitu ya. Bisa antara ke orang atau melalui media, kayak misalnya gambar tadi atau musik atau apa gitu. Dan yang paling penting itu harus disertai sama doa. Akhirnya Sharon jadi Kristen kembali. Oke gitu doang kan berarti. Iya. Oke teman-teman, sekian untuk podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk follow IG Korem di @korem_gkayegejayan, dan jangan lupa minggu depan kita masih ada bahasan lagi tentang apa? Nggak tahu mereka. Apa? Oh, stay tune di IG-nya Korem. Saya juga lupa ya. Oke, bye-bye teman-teman. Happy Saturday.